Baiklah, saya Dinda Azahra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perubahan kemampuan motorik, penyebab fisik dan penyebab psikologis pada usia lanjut. Perubahan fisik, sebagian besar perubahan fisik pada usia lanjut terjadi ke arah yang memburuk. Proses dan kecepatannya sangat berbeda untuk masing-masing individu. Perubahan fisik pada lansia meliputi perubahan penampilan, perubahan bagian dalam tubuh, perubahan fungsi fisiologi, panca indera, dan perubahan seksual. Perubahan kemampuan motorik usia lanjut pada umumnya mereka menjadi lebih lambat dan koordinasi gerakan kurang begitu baik dibanding dengan masa mudanya. Perubahan ini disebabkan oleh pengaruh fisik dan psikologis seperti yang pertama yaitu penyebab fisik yang mempengaruhi perubahan dalam kemampuan motorik meliputi menurunnya kekuatan dan tenaga yang terjadi karena bertambahnya usia, menurunnya kekuatan otot, kekakuan dalam persendian, gemetar pada tangan. Yang kedua yaitu penyebab psikologis, berasal dari kesadaran tentang merosotnya dan perasaan akan rendah diri kalau dibandingkan dengan orang yang lebih muda dalam arti kekuatan, kecepatan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu perubahan kemampuan mental. Dari hasil studi, para psikolog telah memperkuat kepercayaan dalam masyarakat bahwa kecenderungan tentang menurunnya berbagai hal secara otomatis akan menimbulkan kemunduran kemampuan mental. Yang keempat yaitu perubahan minat pada usia lanjut. Selanjutnya, saya akan membahas materi berikutnya mengenai perubahan kemampuan mental pada usia lanjut. Variasi perubahan mental 1. Perubahan pada pendengaran alias tuli. Salah satu contoh perubahan yang akan dialami pada usia tua yaitu pendengaran yang mulai samar-samar dan akhirnya menjadi tuli atau pikun. 2. Daya ingat menurun. Selain itu, contoh perubahan mental pada lansia yaitu mulainya menurunnya daya ingat atau memori yang sudah lemah. Saat ini banyak usia muda pun di atas usia 35 tahun mengalami semi pikun, mudah lupa dan terasa tidak ingat mengenai hal-hal yang dilakukan. 3. Perilaku yang seperti anak kecil. Sikap lansia memang sering membuat kita sedikit risih dan tidak nyaman. Kebiasaan berperilaku seperti anak kecil akan terjadi pada lansia di atas usia 70 tahun. 4. Emosi dan perasaan yang lebih sensitif. Contoh perubahan mental pada lansia berikutnya adalah tergantungnya sensor, perasaan, dan juga emosi. Emosi serta perasaan pada lansia mudah terganggu oleh kondisi yang membuat mereka tidak nyaman atau sedikit kecewa. 5. Menurunnya kesehatan tubuh. Usia tua tidaklah setegar dan sekuat usia muda dulu. Semakin seseorang memasuki usia di atas 45 tahun mulai menurunnya stamina. Kesehatan tubuh. Satu persatu penyakit mulai menimpa, dari yang ringan sampai yang kronis. 6. Menurunnya kehidupan bersosialisasi pada lansia, yang pada umumnya terjadi yaitu menghindari dari kehidupan bermasyarakat. Memasuki usia pensiun, biasanya peran orang tua akan menurun. Dunia yang dulunya penuh dengan energi dan semangat mulai memudar. Baiklah, saya Anggi Nabila akan membahas materi mengenai perubahan minat pada usia lanjut. Penyesuaian pada usia lanjut sangat dipengaruhi oleh perubahan minat dan keinginan yang dilakukan secara sukarela atau terpaksa. Minat pada orang berusia lanjut pada umumnya berupa minat pribadi, minat untuk berkreasi, minat terhadap pakaian, terhadap uang, minat untuk rekreasi, minat sosial, dan minat untuk mati pada usia lanjut. Yang pertama ada minat pribadi. Lansia mungkin menjadi sangat berorientasi pada egonya dan pada dirinya, di mana mereka lebih banyak berpikir tentang dirinya daripada orang lain dan kurang memperhatikan keinginan dan kehendakan orang lain. Ciri-cirinya yakni sebagai berikut. Sering mengeluh tentang kesehatan, sering menceritakan tentang masa lalunya, bangga dan berorientasi pada diri sendiri. Kedua, minat pada pakaian. Minat terhadap pakaian pada lansia biasanya dipengaruhi oleh kegiatan sosial yang dilakukan, status ekonomi, dan penerimaan diri. Ciri-cirinya yakni beberapa masih suka memakai pakaian kuno, beberapa tidak bisa menerima bahwa dirinya semakin tua. Minat terhadap pakaian pada lansia juga dapat mempengaruhi keaktifan lansia itu sendiri
terhadap kegiatan sosial di lingkungannya. Yang ketiga, minat terhadap uang. Apabila pendapatan lansia secara drastis berkurang, maka niat untuk mencari uang tidak lagi berorientasi pada apa yang ingin mereka beli dan untuk membayar simbol status yang biasa dilakukan pada awal tahun kehidupan, tetapi untuk sekedar menjaga agar mereka tetap mandiri. Kemudian ada minat untuk rekreasi. Yang pertama yakni penyebab perubahan kegiatan rekreasi. Walaupun mengembangkan minat baru untuk kegiatan rekreasi bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh orang berusia lanjut, akan tetapi seringkali mereka senang menggunakan waktunya untuk suatu kegiatan rekreasi yang menarik pada waktu mereka masih muda. Tetapi selama ini dikesampingkan karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kehidupan keluarga, atau karena alasan-alasan lain. Kemudian, kegiatan rekreasi yang biasa dilakukan pada usia lanjut, yakni kegiatan rekreasi yang biasa dilakukan orang lanjut usia meliputi membaca, menulis surat, menonton TV, berkunjung ke rumah teman atau saudara, menjahit, menyulam, serta turut serta dalam kegiatan kewarganegaraan, organisasi politik, atau keagamaan. Kemudian adanya minat sosial. Dalam bertambahnya usia mengakibatkan banyak orang yang merasa menderita karena jumlah kegiatan sosial yang dilakukannya semakin berkurang. Hal ini lazim lepas dari kegiatan kemasyarakatan, yaitu suatu proses pengunduran diri secara timbal balik pada masa usia lanjut dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir, adanya minat untuk mati pada usia lanjut. Semakin lanjut usia seseorang, biasanya mereka menjadi semakin kurang tertarik terhadap kehidupan akhirat dan lebih mementingkan tentang kematian itu sendiri serta kematian dirinya. Yang pertama yakni penyebab perubahan kegiatan rekreasi. Walaupun mengembangkan minat baru untuk kegiatan rekreasi bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh orang berusia lanjut, akan tetapi seringkali mereka senang menggunakan waktunya untuk suatu kegiatan rekreasi yang menarik pada waktu mereka masih muda. Tetapi selama ini dikesampingkan karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kehidupan keluarga, atau karena alasan-alasan lain. Kemudian, kegiatan rekreasi yang biasa dilakukan pada usia lanjut, yakni kegiatan rekreasi yang biasa dilakukan orang lanjut usia meliputi membaca, menulis surat, menonton TV, berkunjung ke rumah teman atau saudara, menjahit, menyulam, serta turut serta dalam kegiatan kewarganegaraan, organisasi politik, atau keagamaan. Kemudian adanya minat sosial. Dalam bertambahnya usia mengakibatkan banyak orang yang merasa menderita karena jumlah kegiatan sosial yang dilakukannya semakin berkurang. Hal ini lazim lepas dari kegiatan kemasyarakatan, yaitu suatu proses pengunduran diri secara timbal balik pada masa usia lanjut dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir, adanya minat untuk mati pada usia lanjut. Semakin lanjut usia seseorang, biasanya mereka menjadi semakin kurang tertarik terhadap kehidupan akhirat dan lebih mementingkan tentang kematian itu sendiri serta kematian dirinya. Bahaya perubahan fisik, psikologis, dan pribadi sosial pada usia lanjut. Yang pertama yaitu bahaya perubahan fisik. Meliputi perubahan dari tingkat sel sampai ke semua sistem organ tubuh. Di antaranya seperti sistem pernafasan, pendengaran, penglihatan, kardiovaskuler, sistem pengaturan tubuh, muskuloskeletal, gastrointestinal, genitourinaria, endokrin, dan intergrumer. Selanjutnya yaitu bahaya perubahan psikologis atau kondisi mental. Pada umumnya, lanjut usia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Perubahan-perubahan mental ini erat sekali kaitannya dengan perubahan fisik
keadaan kesehatan, tingkat pendidikan atau pengetahuan, serta situasi lingkungan. Dari segi mental emosional, sering muncul perasaan pesimis, timbulnya perasaan tidak aman dan cemas, adanya kekacauan mental akut, merasa terancam, akan timbulnya suatu penyakit atau takut ditelantarkan karena tidak berguna lagi. Dan yang terakhir yaitu bahaya perubahan pribadi dan sosial. Masalah-masalah ini serta reaksi individu terhadapnya akan sangat beragam. Tergantung kepada kepribadian individu yang bersangkutan. Pada saat ini, orang yang telah menjalani kehidupannya dengan bekerja mendadak diharapkan untuk menyesuaikan dirinya dengan masa pensiun. Tetapi bagi banyak pekerja pensiun, berarti lingkungan dan teman-teman yang akrab, dan disingkirkan untuk duduk-duduk di rumah. Dengan begitu, dapat menimbulkan perasaan kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial. Kehilangan hubungan teman dan keluarga, perubahan mendadak dalam kehidupan yang rutin membuat mereka merasa kurang melakukan kegiatan yang berguna.